saya bukan heavy drinker gitu ya, yang wah sehari mesti sampai 3 liter. Oke, kopinya lo ini kopi Lampung. Boleh saya? Oke. Itu tadi yang pakai gula ya? Oh iya mas. Saya yang nggak pakai gula. Saya kalau ngopi nggak pakai gula ya. Saya belum pernah coba itu mas, ngopi. Itu ya ada orang beritahu bahwa ngopi itu jangan pakai gula. Karena apa? Karena rasa kopi itu sebenarnya didapatkan sekitar 5 sampai 10 menit, 10 menit, 10 detik. 10 detik. 5-10 detik setelah kita seruput sebenarnya. Itu kata temanku itu dan aku mempraktekannya ternyata yang benar gitu. Artinya kita dapatkan rasa kopi yang sebenarnya itu bukan pada seruputan pertama tapi sesudahnya itu. Itu jadi beda-beda kopi satu dengan yang lainnya. Iya. Saya sih nggak terlalu peka banget tapi itu aja saya masih bisa membedakan mana kopi dari sini. Mana kopi dari sini, itu rasa. Gitu. Lampung itu banyak loh mas jenis kopinya. Walaupun sama-sama robusta. Jadi beda tempatnya, beda desanya, bahkan beda caranya katanya. Beda nanem. Beda mas. Padahal robusta Lampung. Kayaknya jadi seni sendiri itu ya. Iya betul. Ngomongin tentang kopi itu. Dari hal yang kecil seperti kopi itu ternyata nggak sekedar kita nuang, nyeduh, terus ngaduk gitu mas ya. Kita terima beres dari tempat kafenya, ternyata butuh informasi loh kita itu tentang kopi gitu mas. Itu yang membuat kita jadi penikmatan kita terhadap kopi jadi bertambah itu karena kalau menurut saya sih kadang kita perlu lebih memahami sesuatu sehingga sesuatu jadi lebih berarti. Artinya gini, kopi adalah hanya sekedar kopi. Tapi begitu kita mendapatkan lebih banyak pengetahuan tentang kopi, kita mencurahkan, kita memberikan energi kita tentang apa itu kopi, bagaimana cara membuatnya, sehingga ketika berada di cangkir kita dia jadi lebih istimewa dibandingkan sekedar ini terus gluk terus tubruk satu nggak pakai gula gitu kan. Jadi ya itu pentingnya bahwa knowledge itu kan informasi yang kita dapatkan berdasarkan pengalaman, tapi juga bisa juga berdasarkan studi. Ada yang orang studi tentang kopi, berdasarkan juga mungkin orang beritahu kita atau apalagi di media sosial sekarang ya. Betul. Lagi rame orang dengan mudah ketik kopi. Iya. Informasi itu kayaknya mudah ya mas ya. Iya dan mudah, dan cuma masalahnya nggak semua orang memiliki tentang itu. Semua orang memiliki apresiasi tentang. Jadi kalau kita mau mengapresiasi atau tentang suatu hal, misalnya tentang kopi, teh atau apapun juga, ya kita perlu untuk lebih memahami, menyelami sehingga sesuatu itu jadi lebih penting. Aku pikir ada juga hal yang lebih penting dibandingkan sekedar pengetahuan, yaitu bagi saya adalah apresiasi. Lebih ke attitude sih, lebih ke sikap kita. Saya lebih ketika saya bukan heavy drinker gitu ya, yang wah sehari mesti sampai 3 liter, enggak juga. Tapi bagi saya segini secangkir kecil ini cukup. Tapi bagi saya ini penting bahwa saya sangat appreciate, saya mengapresiasi kopi yang saya minum sehingga tidak sekedar hanya ya tadi. Anda tahu sendiri kan, banyak orang sekarang itu mengembangkan keterampilan tentang bagaimana meracik kopi. Benar mas.
hunting sampai ke tempat-tempat melihat sendiri bagaimana cara tradisional, bagaimana Iya. cara yang lebih canggih yang bagi saya itu apresiasi gitu. Mereka membawa energi mereka membawa minds mereka untuk sekali lagi untuk menghargai kopi. Nggak sekedar mencari pengetahuan atau informasi, langsung ke Betul, karena pengetahuan itu sekarang zamannya itu kan kalau orang bilang information rich, experience poor gitu. experience. Oke. Jadi informasi itu mudah, tapi pengalaman susah. Artinya gini, banyak kalau mau pengetahuan tentang naik gunung. Ya. Itu bisa browsing aja sampai kemudian Detail alat Sampai apa alat-alat, saja yang digunakan, betul. ini saja apa itu bagaimana atau mendaki yang bagus. Bahkan peta jalurnya pun sudah Peta- bisa di-download ya. Iya, dia tahu dari sini sampai sana itu kalau jalan kaki sekitar 4 kilo, 4 nanti kilo. berapa lamanya. Heeh. Cuma ya mungkin kedalaman knowledge-nya akan kurang kalau dia tidak mengalami. Iya. Jadi perlu untuk mengalaminya. Kita udah ngomongin tentang pengetahuan, Tapi enggak keterampilan dan juga attitude kita gitu kan. Itu modal kita dalam hidup itu. Kita perlu knowledge, perlu skills dan juga perlu sikap, attitude, perilaku gitu. Artinya skill itu masih bisa kita kembangkan ya Mas ya. Masih bisa kita tambah terus gitu. Memang seperti itu. Memang kita perlu nambah. Jadi kita bisa belajar sama orang, kita bisa juga mengalaminya. Kita bisa, orang bilang itu mencontoh atau modeling gitu. Wah, gitu ada barista hebat Ya. gitu. Boleh nggak saya ikut barang seminggu saja? Nggak apa-apa deh, saya jadi tukang cucinya. Itu mungkin salah satu caranya gitu. Dan akhirnya juga kita menikmati prosesnya gitu Menikmati kan. prosesnya, lebih memahami bahwa kopi ini terhidang sampai ke tangan kita itu kayak gift, kayak berkah gitu. Iya. Gitu, Kak. Saya pikir kalau saya pikir itu ya cara yang bagus untuk mensyukuri sesuatu itu. Kan banyak orang yang berdoa, ya itu bagus saja. Cuma kadang udah berdoa begitu langsung sebut, bahkan tidak paham apa yang dia minum. Apa kan? yang dia minum gitu. Jadi ya Rasa sesuka syukur hati yang gitu. bagus adalah dengan mengapresiasi baik makanan maupun minuman yang akan kita santap. Kita harus bedakan antara bahaya dengan resiko terkena bahaya. Atau mencari bahaya.